Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Astriana Sampak sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan yang kedua, Christina Mesang sebagai pemateri. Dan yang ketiga, Ben Kelvin juga sebagai pemateri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri 1. Pencemaran air. Pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Banyak faktor yang menjadi penyebab pencemaran air. Namun, limbah domestik atau rumah tangga seperti kotoran manusia, limbah cucian piring dan baju, kotoran hewan, dan pupuk dari perkebunan dan peternakan teridentifikasi sebagai sumber utama pencemaran. Rendahnya ketersediaan air bersih memberikan dampak buruk pada semua sektor, termasuk kesehatan. Disebutkan bahwa tanpa akses air minum yang higienis, mengakibatkan 3.800 anak meninggal tiap hari oleh penyakit. Penyakit kolera, kurap, kudis, diare atau disentri, atau tipus adalah sebagian kecil dari penyakit yang mungkin timbul jika air kotor tetap dikonsumsi. Beberapa penyakit yang paling sering berjangkit karena air. Yang pertama, diare. Diare adalah salah satu penyakit paling umum akibat bakteri dan parasit yang berada di air tercemar. Diare mengakibatkan feses encer atau cair yang menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi bahkan kematian pada anak dan balita. Kedua, kolera. Penyebabnya adalah bakteri Vibrio cholerae yang masuk melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang mengidap penyakit ini. Gejala diantaranya adalah diare dengan warna putih, keruh, muntah, kram perut, dan sakit kepala. Yang ketiga, disentri. Disentri disebabkan bakteri jenis Dysentery bacillus yang masuk dalam mulut melalui air atau makanan yang tercemar. Tanda dan gejala disentri termasuk demam, muntah, sakit perut, diare berdarah, dan berlendir parah. Yang keempat, hepatitis A. Penyebabnya adalah virus hepatitis A yang menyerang hati. Biasanya menyebar melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi feses, atau melalui kontak langsung dengan feses dari pengidap. Gejalanya antara lain rasa mual, pusing disertai demam, rasa lemas di seluruh tubuh, dan gejala spesifiknya berupa pembengkakan liver dan timbul gejala sakit kuning. 5. Polio. Penyebabnya adalah poliovirus yang masuk melalui mulut dan menginfeksi seluruh struktur tubuh dan menjalar melalui simpul saraf lokal yang menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kelumpuhan. Gejalanya berupa demam, meriang, sakit tenggorokan, pusing, dan terjadi kejang mulut. Ketersediaan air bersih. Air dibutuhkan dalam berbagai kepentingan mulai dari industri, pertanian, irigasi, kehutanan, pariwisata air minum, dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat memanfaatkan air. Permasalahan yang terjadi adalah kualitas air permukaan yang semakin menurun akibat limbah, baik limbah domestik maupun industri. Hal ini berdampak pada terbatasnya ketersediaan air bersih yang bahkan dapat dikatakan saat ini dunia berada pada kondisi krisis air bersih. Dengan demikian,
Tersedianya air bersih di setiap wilayah terjadi suatu hal yang sangat penting, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat dipenuhi. Selanjutnya, persyaratan air bersih. Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu keperluan tertentu. Air bersih, air minum, air kolam, ataupun air pemandian umum dimiliki indikator kualitas yang berbeda-beda. Namun, tulisan ini difokuskan pada pembahasan air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum apabila telah dimasak. Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan nomor 146 Menkes per 1/1990 disebutkan bahwa air bersih harus memenuhi persyaratan yang dikelompokkan secara fisika, kimia, mikrobiologis, dan radiologis. Selanjutnya adalah teknologi penyediaan air bersih. Konsep Smart City dirancang untuk membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama adalah upaya mengelola sumber daya yang ada pada efisien, termasuk pengelolaan tersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih juga terbukti efektif dalam mengurangi beban penyakit karena faktor lingkungan, khususnya terjadi diare pada anak. Selain itu, yang perlu ditargetkan terutama akses pada orang miskin. Seperti diketahui bahwa sebagian besar yang tidak memiliki akses terhadap air yang aman adalah penduduk miskin. Pasokan air selalu terjadi kendala utama penyediaan air bersih di Indonesia. Sebagian besar PDAM mengandalkan air baku dari air sungai untuk memasok air ke rumah tangga dan industri. Pada kualitas air sungai telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Terlebih lagi kondisi perkotaan dengan kepadatan penduduk yang berlebihan, kurangnya ruang dan dekatnya sumber air menjadi tidak cukup hanya dengan penerapan teknologi sederhana. Untuk dibutuhkan inovasi teknologi modern dengan menggunakan air permukaan, air limbah, air laut yang dapat memberikan solusi produksi air bersih dalam jangka panjang yang diterapkan di perkotaan. Berikut beberapa teknologi modern yang diharapkan dapat menjadi solusi kelangkaan air bersih saat ini. Yang berikutnya, beberapa teknologi modern air bersih. Yang pertama, grey water biorotasi. Grey water adalah air limbah yang berasal dari aktivitas domestik masyarakat. Instalasi pengolahan air limbah grey water biorotasi ini terdiri dari sistem biofilter dan taman sanitasi dengan resikulasi yang dapat mengolah air limbah rumah tangga untuk digunakan kembali menjadi air bersih. Teknologi ini menjadi salah satu teknologi tepat guna untuk penyediaan air bersih, mengingat 6-85% dari penggunaan air bersih, 75%-nya menjadi grey water. 2. Teknologi desalinasi air laut. Teknologi ini mengubah air laut menjadi air bersih yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahapan desalinasi air laut meliputi pengambilan air laut, pengolahan awal, proses pemisahan garam, dan pengolahan akhir. Pengolahan awal dilakukan untuk membersihkan air laut dari bahan pengotor seperti molekul mikro dan mikro. Kemudian dilakukan proses penyisihan garam, dapat berbasis panas. Yang ketiga, metode reverse osmosis. Pengolahan air dengan metode reverse osmosis adalah suatu sistem pengolahan air
dan air tinggi melalui membran semi-permeabel menjadi air yang mempunyai konsentrasi rendah dikarenakan adanya tekanan osmosis. Metode ini merupakan metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi atau lapisan penyaring. Proses tersebut menjadikan zat terlarut terhadap di lapisan yang dapat mengalir ke lapisan berikutnya. Pengolahan air dengan menggunakan teknologi ini banyak diimplikasikan pada pengolahan air asin menjadi air bersih atau desalinasi. Pemurnian air kotor menjadi air bersih ataupun pemurnian air limbah menjadi air bersih. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.